Bunda, Dear Kiddos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu harap kita semua mampu mengenali dan membaca karakter juga watak anak kita masing-masing ya Bun. Sebab kita telah ditakdirkan dan diperhubungkan dengan mereka sejak bahasa mereka masih bahasa tangisan. Dan yakinlah bahwa mereka mampu mengukir takdir baik mereka masing-masing dengan seksama. Ayo bersyukur dulu, baru bahagia. Ada gajah berkata dengan sombong, siapa yang berani melawan aku ini, ku injak pasti mati. Ada semut berkata tidak takut. Akulah yang berani melawan kamu ini, ku masuk lubang pasti. Gajah dan semut bertengkar, tapi semut lebih pintar. Gajah besar tak berdaya, semut kecil masuk ke lubang. Di sebuah hutan yang tentram dan aman, terdapatlah seekor gajah yang sombong sekali. Dia senangnya kesana kemari sambil mempertontonkan kesombongannya. Apa pasal dia sombong seperti itu? Sebab dia merasa dirinya paling hebat dengan segala kelebihan yang ada di dirinya. Hahaha, siapa yang bisa melawan aku? Tubuhku besar, kuat dan tidak tertandingi, kata si gajah dengan sombong. Semua hewan yang ada di hutan itu sudah lelah mendengarkan kesombongan si gajah. Tapi mereka tidak ada yang berani pada gajah, karena sekali hentak saja pohon tua yang ada di hutan pun bisa tumbang karena kekuatan si gajah yang hebat sekali. Sayang, sungguh sayang, kekuatan dan kehebatan si gajah tidak dibarengi dengan sikapnya yang rendah hati. Pada suatu malam, hewan-hewan yang merasa resah hatinya duduk untuk bermusyawarah. Mereka merasa bingung, kenapa si gajah yang dulunya baik hati menjadi jumawa dan sombong seperti itu. Sampai akhirnya si rusa merasa dia tidak lagi suka terhadap si gajah yang sombong itu. Menyebalkan. Si gajah itu sekarang sudah menyebalkan. Dia sombong semenjak dia bisa melawan si badak. Ular menengkahi. Betul sekali. Si gajah sekarang menjadi makhluk yang paling kuat di hutan. Tetapi dia sombong, kata ular. Monyet, kelelawar, dan binatang lainnya sependapat. Tapi mereka bingung dan mereka tidak mampu melawan si gajah yang besar dan gagah itu. Tiba-tiba terdengar suara kecil sekali. Hai, permisi, halo, hai. Oh, tunggu, aku seperti mendengar suara, kata burung kakak tua. Halo, aku di sini. Lalu kelelawar yang melihat dari atas pohon berkata, oh, itu ada semut merah di atas batu. Semut merah, kenapa kamu? Maaf, tidak terlihat. Tidak apa-apa, aku mau izin. Bolehkah aku menumpang untuk bermalam di hutan ini malam ini saja? Loh, kemana kolonimu? Kata binatang-binatang yang lain. Aku terpisah dari rombonganku. Aku mencari mereka berjalan jauh sekali dan aku mulai kelelahan. Boleh ya, aku izin untuk istirahat dulu di hutan ini. Kelelawar menatap si semut kecil yang berwarna merah. Lalu kelelawar berkata, semut, kau boleh singgah di sini. Kau boleh tidur di pohon manapun kau mau. Tapi ingat ya, jangan ke sebelah utara sana. Sebab di sana ada gajah yang akan marah jika daerahnya ditempati oleh makhluk lain. Semut pun berkata kepada teman-teman yang ada di hutan itu, ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting aku bisa bermalam malam ini. Tidak apa-apa, aku di mana saja, di bawah batu juga jadi.
Lalu saat itu semua hewan-hewan pun bubar karena sudah malam dan sudah waktunya istirahat. Malam itu semut berpikir, wah, kenapa bisa ada gajah sesombong itu ya? Sementara semua hewan yang ada di hutan itu mereka ramah-ramah semua. Lalu semut pun yang kelelahan itu akhirnya tertidur dengan pulasnya. Pagi menjelang, ayam membunyikan kokokannya. Semut bangun dan masih agak mengantuk. Tapi dia tahu bahwa hari itu dia harus mencari koloninya agar dia tidak tertinggal semakin jauh. Semut bangun terhuyung-huyung dan dia mau mencari teman-teman hewan yang ramah tadi malam untuk izin mencari koloninya. Saat sedang berjalan terhuyung-huyung, semut menabrak sesuatu yang besar. Puh! Aduh, apa ini? Aduh, pusing. Ternyata dia menabrak kaki gajah yang besar. Gajah sedang sesumbar di hadapan banyak makhluk lainnya. Siapa yang bisa melawanku? Tidak akan ada yang bisa. Lihatlah kekuatanku ini. Lihatlah tubuhku yang kuat dan besar ini, kata si gajah sambil memamerkan otot-otot di tubuhnya yang besar. Saat itu semut menatap si gajah dengan keheranan. Wah, badannya besar sekali. Dia pasti hebat. Tetapi kenapa dia sombong begitu? Semua hewan hanya menunduk ketakutan pada ocehannya si gajah. Akhirnya semut itu merasa tidak nyaman dan akhirnya dia berteriak kencang-kencang naik ke atas batu. Hei gajah! Gajah! Si gajah kebingungan. Hah? Suara apa itu? Hei gajah! Aku di sini! Lihat aku ini! Hei makhluk kecil berwarna merah. Mau apa kau? Hei, kamu gak boleh sombong seperti itu. Kamu tidak lihat semua teman-temanmu merasa terganggu dengan kesombonganmu. Hei, semut kecil, jangan banyak bicara. Aku tidak sedang bicara denganmu. Lagian siapa kamu ada di sini? Aku sedang bicara dengan para penghuni di hutan ini. Iya, tapi kan kamu juga penghuni di hutan ini. Dan hutan ini bukan punya kamu sendiri. Kamu tidak boleh seperti itu. Sombong sekali kamu. Jika kamu seperti itu, berarti kamu mau menantangku ya? Oh, siapa bilang aku takut? Tidak, aku tidak takut sedikit pun terhadap kamu. Memangnya kamu sekuat apa? Sehebat apa? Aku tidak takut terhadapmu. Oh, kamu sombong juga ya? Oh tidak, aku tidak sombong. Aku hanya ingin mengalahkan kesombonganmu itu dan membela semua teman-teman yang ada di hutan ini. Saat itu gajah merasa tertantang dengan kelakuan si semut kecil yang gagah berani. Gajah penasaran dengan si semut kecil yang gagah berani menantangnya itu. Si semut pun berlari menghampiri si gajah. Gajah tertawa terbahak-bahak. Hei semut kecil, kau mau melawanku? Tidak salah kau mau melakukan itu. Sudah diam saja kau gajah, kau sombong sekali. Cap! Si semut kecil pun langsung lompat naik ke atas kaki gajah. Semua hewan yang ada di situ langsung berkumpul. Mereka merasa gajah pasti menang lagi. Dan si semut sudah terlalu nekat melawan si gajah yang sangat gagah. Semut naik ke atas kaki gajah yang besar sekali. Semut mengeluarkan duri-duri yang ada di tangannya dan juga di kakinya. Dia menaiki kaki gajah sampai ke atas. Gajah tertawa kegelian. Aduh geli. Semut, kamu tidak akan bisa melawanku, kata gajah sambil menggoyang-goyangkan kedua kakinya. Lalu saat itu semut terpelanting, terombang-ambing ke kanan dan ke kiri. Saat itu gajah masih saja menertawakan si semut. Tapi semut tidak mau putus asa dan pantang menyerah. Semua binatang yang ada di situ merasa, wah duel ini sangat luar biasa. Belum ada yang bisa bertahan selama si semut bertahan melawan si gajah.
Gajah berusaha menjejakkan kakinya ke atas bumi. Gedebung, gedebung. Tapi semut tidak jatuh juga. Dia semakin menguatkan cengkramannya di kaki gajah. Hingga akhirnya si gajah kelelahan, bergoyang-goyang berusaha menjatuhkan si semut. Tapi si semut tidak jatuh-jatuh. Sampai akhirnya ketika gajah kelelahan, tertawa, kegelian, dan juga lelah menggoyang-goyangkan tubuhnya berusaha menjatuhkan si semut melihat ada titik kelemahan si gajah. Semut berusaha naik, hingga akhirnya dia melihat kuping gajah yang besar tersebut terlihat terbuka. Semut lompat dan masuk ke dalam kuping gajah. Gajah saat itu kaget karena mendengar si semut teriak di sana. Gajah sombong! Tidak! Gajah merasa pekak, telinganya berdenging. Lalu si gajah pun jatuh, gedebung. Merasa sakit di kepalanya karena dengungan suara si semut yang ada di telinganya merusak telinganya dan membuat kepalanya merasa pusing sekali. Dia merasa goyang tubuhnya dan jatuh tidak berdaya. Dirinya lemas sekali. Akhirnya si semut keluar pelan-pelan, diiringi oleh sorak-sorai hewan yang ada di sana menyaksikan duel antara semut kecil dan gajah yang hebat. Gajah akhirnya mengaku kalah. Gajah pun menginsyafi perbuatan salahnya itu. Baiklah semut, sudah cukup. Ampun. Telingaku sakit, kamu teriak, kepalaku pusing, kata si gajah. Lalu semut pun keluar, lalu naik ke belalai si gajah yang panjang itu. Ayo gajah, berjanji ya sama aku, kamu tidak boleh sombong lagi. Kamu tidak boleh menekan dan melakukan kejahatan sama teman-temanmu semua. Di sini kamu harus hidup rukun karena hutan ini diciptakan Allah untuk kita nikmati sama-sama. Tidak boleh ada yang merasa paling kuat dan paling jago. Kita semua sama. Akhirnya sejak saat itu gajah sudah insyaf dan tidak mau lagi sombong karena dia tahu ternyata di atas langit masih ada langit dan penduduk hutan pun hidup rukun damai selama-lamanya. Halo Bunda, hai kiddos, alhamdulillah. Sepatutnya kita mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Dan juga tidak boleh sombong ya, karena kesombongan itu hanya milik Allah. Dan kita sebagai makhluk tidak diperkenankan memiliki kesombongan walau sedikit. Jumpa lagi di kesempatan selanjutnya bersama Ibu. Ingat, bersyukur dulu, baru bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.